Balik lagi Dil, ke studio Dil. Setelah kemarin kita main ke Senayan ya. Iya, nonton langsung, balik lagi ke studio. Balik lagi ke studio. Jadi kita langsung ngomongin Super Cup kemarin ya. Super Cup kemarin. Oh, seru banget sih. Wah, parah. Gua hampir semua pertandingan gue tonton. Dan gue subscribe. Iya. Udah pasti aja. Gila, murah, tapi tontonan berkualitas. Penontonan pertandingan kayak gitu menurut Betul, gua. tontonan berkualitas. Menurut gue bagus banget sih itu kemarin. Terus di pertandingan awal tuh ya, hari Kamis ya. Hari Kamis. Wah, itu seru-seru banget sih, Dil. Itu Asli, semua pertandingan nonton. Itu Bahkan yang nonton. gua kaget tuh Moncong Bulo. Ya? Bisa nandingin ibarat kata kasih perlawanan sama BTS tuan rumah. Nah iya benar. Ini kalau di pertandingan lain itu ya bagus. Tapi yang gua lihat itu Moncong Bulo emang. Iya, Moncong Bulo. Ini gua tahu ya permainannya lebih organisir, lebih rapi. Terus nggak kayak Moncong Bulo yang musim lalu gitu, yang mainnya ya karena kan taktikal individu banget. Kalau dilihat dari track record juga kan dari skor juga tadinya Moncong Bulo kalahnya gede-gede kan sama Bintang Timur, tapi baru kemarin kalahnya cuma 2-1 dan kasih perlawanan banget. Bener, perlawanan sengit banget. Apa mungkin BTS juga lagi adaptasi? Bisa jadi. BTS gue juga sempat ngomong tuh di akun gue TikTok gue, gue bilang BTS nih kayak mainnya nggak kayak biasanya gitu. Apa mungkin adaptasi sama pelatih sama pemain baru juga kan? Banyak juga kan? Iya bisa jadi sih karena terus Moncong Bulo, baik lagi Moncong Bulo itu Coach Shema emang menurut gua ngerapkan taktik dia dengan baik lah di pertandingan itu. Terus ya lihat pemainnya juga ya rapi lah. Iya, jeli juga. Rapi terus dia jeli memanfaatkan pemain yang ada. Terus di pertandingan yang Cosmo lawan Unggul. Nah ini dia. Ini gua nggak tahu ya ada apa dengan Unggul karena terlihat emosional. Iya kan? Ada Teran sama Will Pereira. Mereka mainnya emosional banget. Ini ada kartu merah kan? Ini dilihat skor 6-2, tapi sebelum 6-2 ini skor tuh ketat banget karena 6-2-nya karena power play kan? Iya, ketat banget. Terus ya itu Unggul entah kenapa jadi emosional waktu itu. Gue liatnya siapa kartu merah ya? Si ini ya? Si ada yang kartu merah kan? Angga kiper. Tapi kiper Cosmo juga si Rizky kartu merah. Iya, si kartu merah kan. Tapi yang lihat lebih emosional ya itu Unggul. Terus ada pertandingan sengit yang lain, ada Pangsuma sama Black Steel. Nah, ini gue nonton. Nontonnya. Sampai habis gue nonton. Pokoknya seru banget ini. Asli seru banget sih. Black Steel nyerang terus karena kan Pangsuma unggul duluan kan, tapi dia nyerang terus nggak gol-gol sampai akhirnya dapat penalti. Ya penalti kan golnya si Anca kan? Iya, Anca penalti. Ya terus adu penalti ya? Adu penalti Bagir nepis. Ya, Bagir nepis. Si Nizar juga. Nah, Nizar sepanjang pertandingan padahal mainnya bagus banget. Bagus ya. Ya, memang itulah penalti ya. Iya, susah ditebak. Ya, terus lanjut ada Favage lawan Nanzabi. Coach Dadang is back. Iya, Coach Dadang is back. Tapi ini sedikit Favage nguasain pertandingan banget sih. Ya, benar. Favage nguasain pertandingan, terus pemain asingnya Felipe Juan. Itu menurut gua bagus banget sih itu. Meskipun dia bukan bagus secara skill, tapi dia ya secara per timnya bagus gitu, main secara tim. Dan ada Ali Abidin yang menurut gua belum kelihatan banget. Tapi emang udah nerapin 3 pemain asing ya? Iya, udah di sini udah 3 pemain asing. Karena Favage nurunin dulu 3 pemain asing. Terus lanjut ke semifinal tuh. Semifinal. Nih, taruh disclaimer ini, lu kalau percaya nggak percaya, gua prediksi bener semua 4-4-nya. Bener semua ya? Bener semua 4-4-nya. Cenayang lu Dil. Tapi Favage lawan BTS seru banget tuh. Seru banget sampai menit-menit akhir kan. BTS ya. Pokoknya di semifinal ini nggak ada yang nggak seru, Cal. Iya benar. Iya, pokoknya gua udah langganan terus seru banget tuh. BTS lawan Favage itu sampai menit akhir kan. Sampai menit akhir terus Rian Dwi Renaldi tuh, terakhir. Awalnya kan dia ada error tuh. Si sakit. Siapa sih pemain asingnya tuh? Pemain asing Rian Gomez ya? Iya. Pokoknya tuh di sini tuh Rian Dwi itu sempat ada error tuh di awal-awal tuh blunder kalau nggak salah blunder. Tapi dia bisa membalas lah, maksudnya membayar lah. 2 gol dia kan, 2 gol nih di pertandingan ini dia 2 gol. Terus yang gue lihat emang kayak BTS masih adaptasi banget gitu. Kelihatan adaptasi banget. Gue pas ngeliat pertandingan pertama, gue langsung, waduh. Kan gue tadinya gue prediksi BTS yang bakal sampai final. Pas gue ngeliat pertandingan pertama, waduh kayaknya BTS nggak kayak biasanya gitu. Kayak underperform kan.
entah mungkin ada dua pemain yang sekarang main lagi setelah cedera lama ya. Iya. Ada Gava juga kita lihatnya mainnya belum keluar banget gitu. Yang Gava yang sebelum cedera, sama ada Singgi ya. Singgi juga baru sembuh juga. Juga belum sembuh, dan mungkin memang ada Rio juga kan, Iya, Rio Pangestu belum main ya. yang belum main karena cedera. Terus emang adaptasi karena nggak ada pemain lama tuh, ada Regun, ada Ais gitu kan. Iya, berpengaruh banget. Ajay Parapat juga Masih adaptasi banget. Terus ya itu gol terakhirnya itu kayak kebingungan gitu dia. Miss jatuhnya itu kayak kebingungan gitu kan, kayak karena miskom itu ya. Kan awalnya si Rian Gomez cedera. Iya. Nah, terusnya kayak dia pergantian kiper tuh. Pergantian kiper, fokusnya tuh pada Buyar. Dilempar sama kipernya Favagi siapa waktu itu? Ya si Pohing. Rizkyana ya? Sikil dilempar langsung Rian Dwi kelasi. Dia nggak mikir panjang, langsung di bola volley gitu. Iya, itu gol bagus itu, gol kelas. Sama Black Steel lawan Cosmo. Ini Black Steel udah unggul ya. Sumpah seruan. Udah unggul 2-0. Iya. Udah unggul 2-0. Ini pasti Imane sedih sih. Ngelihat pertandingan ini sedih sih. Udah unggul 2-0 tapi udah unggul 2-0. Tapi biar unggul 2-0, sebenarnya Cosmo tuh dari babak pertama udah banyak banget peluang. Banyak banget peluang, dan gua pede Cosmo sampai final, bahkan sampai juara. Itu setelah ngeliat pertandingan pertama sih, Cah. Oh gitu. Iya, gua ngeliat kayak solid ya. Apa sih beberapa pemain dia yang baru nih bener-bener ngelengkapin banget. Iya, bener-bener gile. Terus kayak Ais sama Regun itu kayak puzzle yang hilang ya. Terus ya itu pas 2-0 mereka power play kan? Di menit akhir power play kan? Power play-nya efektif. Iya, iya kan? Iya, karena dua-duanya dari power play kan? Power play ini dua-duanya dari power play dan Regun. Nah, terus gue lihat waktu pas Cosmo power play, Black itu tidak terorganisir. Iya. Kelihatan bukan tidak terorganisir, kayak mungkin ya kelelahan. Kelelahan, stamina. Terus ada satu pemain asing, Mateus Dida ya? Enggak, Mateus Dida nomor 10. Mateus Dida itu dipasang terus di situ. Tapi gue lihat dia kelelahan gitu. Jadi kayak dipaksakan. Tapi ini gue ya, analisis gue ya. Dia dipaksakan untuk ada di situ gitu. Padahal harusnya bisa di rolling dulu gitu. Sama kalau nggak salah lihat di gol pertama itu Anca lagi nggak di dalam lapangan. Yang di dalam lapangan itu yang flank yang nomor 17, yang kaki kiri kecil. Oh, si Ronald ya? Kalau nggak salah. Ronald. Karena kan emang apalagi power play gitu kan penting banget pertahanan. Biasanya tuh yang lebih aware tuh yang bisa angkor kayak Anca dan segala macam. Dan soalnya dari situ kena terupas si Ruan, terus Regun golin. Iya, berarti menurut kita tuh manajemen power play-nya agak kurang ya, defense-nya si Black Steel ya. Yang berakibat kecolongan dan adu penalti. Poing kena muka dua kali dia ngenepis ya. Dua kali ngenepis, yang satu kena muka tuh. Iya, lumayan rezeki anak pertama. Poing. Terus di final akhirnya lawan Papage. Nah, ini seru. Oh ya. Ada BTS juga kan? Juara 3. Juara 3 BTS lawan BS. Dan mainnya BS enjoy banget. Iya, dan Evan hat-trick. Iya, terusnya Bintang Timur juga kayak masih cari-cari. Betul, nih Bintang Timur yang bagus. Bintang Timur harus segera berbenah banget nih karena udah mau liga kan. Terus di final seru banget dia. Seru parah. Seru parah ini. Gua diajak makan nih keluar sama istri gua, tapi gua nggak lepas handphone. Sama gua juga. Gua nggak lepas handphone, pokoknya gua anjir. Pertandingan seru banget. Sama gua juga lagi di luar ya, diajak ngomong sama temen gua. Tadi ini lagi seru banget. Ini Papage yang kulihat bagus banget sih itu, maksudnya. Papage defense-nya kelas. Defense-nya kelas. Terus ya rotasinya berjalan. Terus Cosmo juga ya ini aja udah kelihatan kebentuknya. semakin inilah. Jadi mungkin pemain-pemain baru kayak Regun, Ais, dia kan kayak balik ke rumah kan. Iya, jadi mungkin kayak udah dapet feel-nya, udah dapet chemistry-nya mungkin ya. Jadi udah tinggal ya nerusin aja. Betul, terus juga nggak banyak berubah kan Cosmo kan. Udah 3 musim nih nggak banyak berubah sebenarnya kan. Regun, Ais ini emang kunci banget sih buat pas lah. Iya. Pada akhirnya kan ke extra time, terus golnya Jaka Zakaria Anwar yang menentukan kemenangan untuk Cosmo jadi 2 menit terakhir ya? Iya, 2-1 ya? 2 menit terakhir. 2 menit terakhir itu
akhirnya mereka bisa juara nih Cosmo setelah terakhir dia juara tuh Dil di kompetisi resmi itu Cosmo juara 2013 Dil. Lama waktu banget, ini juara lagi. Electric PLN Cosmo namanya kan. Pokoknya gue senang sih karena ini salah satu tim yang paling konsisten. Betul, tim konsisten dan salah satu tim tertua Dil. Iya. Ini dari 2006 loh, main di Liga Pro sempat vakum juga. Terus akhirnya balik lagi dengan nama PLN Cosmo, BJL Cosmo ya BJL kan. Pada untuk akhirnya jadi Cosmo sendiri gitu. Cosmo Jenny ya. Oke, terus lanjut Dil. Ini salah satu yang kita highlight dari tadi Dil. Iya. Yoi. Karena Reza Gunawan Dil. Gila, ini pemain naiknya kenceng banget naiknya. Kenceng banget deh. Kalau kemarin MVP di ini kan di timnas Cina, kan. Di Cina. Iya, terus ini lagi sekarang MVP lagi di Solo. Emang dari Cina Solo emang kelas banget. Nggak pakai adaptasi ke Cosmo langsung jago dia. Iya, ya kan? Iya. Gua nggak tahu ya. Gua kayak lihat Prime Bayu. Prime gitu. Bayu waktu masih awal-awal Famos tuh kayak gini. Kayak gini, cepet ya. Prime Bayunya ya gini sama-sama Bogor ya. Iya. Sama Bogor lagi kan. Kayaknya kalau gue jaga dia, gue lewat mulu. Lambat gue. Kayaknya dipantatin dulu dia. Iya, kalau adu lari dia. Ngejar pantat kayaknya. Ngejar pantat dia. Terus selain Regun ada juga Dewa Rizky. Juara 2 kali. 2 kali dia juara di Cina sama juara di Solo. 1 bulan 2 kali juara dia. 2 kali juara. Lumayan bonusnya tambah-tambah. Tambah bonus. Terus Ais juga. Ais Regun ya. Ais Regun juara Super Cup enggak? Juara Super Cup. Oh, dua-duanya. Back to back. Yoi. Oh, Regun juga ya? Iya, Regun kan musim lalu kan. Back to back juara Super Cup, Ais sama Regun tahun lalu di Bintang Timur, sekarang di Cosmo. Ini pemilihan yang tepat klubnya sih. Itu mungkin kayak Iqbal dulu tuh. Dia pindah ke sini juara. Oh iya benar. Itu salah satu rezeki yang orang nggak tahu tuh. Iya benar. Karena kan dia nggak tahu kan kita bakal juara dan ternyata juara bisa 2 kali. Jadi dia jadi orang pertama yang juara 2 kali Super Cup. Oh iya. Dan itu jarang-jarang. Iya benar. Kayak Iqbal juga dulu ya. Iya kayak Iqbal. Iqbal Black Steel juara. Hat-trick dia kan. Iya Black Steel juara terus pindah ke Famos. Famos juara di BTS juga juara. Emang rezeki banget tuh. Terus lanjut kita ke Liga. Nah, ini Liga. Ini gue baru tahu kemarin nih. Sama gue juga baru tahu. Kan? Iya. Karena emang baru diumumin juga. Betul. Infonya tuh minggu lalu masih di Jakarta kan. Yang draft kita iya. Itu infonya tuh minggu lalu tuh masih di Jakarta. Ya karena kan emang kebanyakan di Jakarta kan. Iya, kalau nggak salah kan katanya mau Gor Nambo, katanya kan terus ada Gor mana lagi, pokoknya di dekat-dekat Jakarta kan. Tapi katanya kemarin Sabtu. Sabtu itu Sabtu itu diinfo ke klub kalau pindah ke tetap di Solo. Nah, makanya kasihan juga tuh si Pangsuma. Pangsuma udah balik ke Bekasi. Tesnya di Bekasi kan, Pangsuma kan. Nah, ini yang kemarin abis main di Super Cup ada balik dulu nggak nih? Iya, nggak tahu deh makanya tuh. Gimana tuh action atau gimana nih? Soalnya kalau misalkan balik ya lumayan juga ongkosnya. Nah, itu makanya Pangsuma kan udah balik ke Bekasi kan. Ya kasihan yang udah balik ke Bekasi. Terus balik lagi ke sini. Iya, booking hotel lagi. Iya, ngeluarin dana lagi. Ini Solo. Belum lagi ntar week keduanya belum tahu. Belum tahu ya. Makanya ini week 2-nya nih resminya belum tahu. Makanya agak ini juga nih jadi concern juga nih buat klub-klub kan karena kan dia harus mempersiapkan dana kan. Iya gitu maksudnya jangan dadakan gitu. Betul, jangan dadakan begini harusnya ya semoga aja ada solusinya ya dia untuk liga sekarang nih karena kan Oktober November padat banget nih. Ya kan Oktober November padat banget putaran pertama kan. Lanjut persiapan tim. Nah ini katanya gue mau dengar ya. Gue mau dengar. Katanya ada berita mencengangkan nih dari Bang Dil nih. Aduh, tapi katanya berita yang kurang enak nih. Ada apa nih Bang Dil? Tolong info dong. Itu udah gue share juga sih di TikTok gue kalau gue ngundurin diri dari Rabbit. Aduh, sayang banget kita nggak bisa lihat Bang Dil beraksi-aksi di lapangan. Ngeliatnya di podcast saya lah. Ini berarti tiap minggu bakal ada podcast terus nih. Harus. Ada podcast terus. Jadi waktu luangnya lebih banyak. Iya, waktu luangnya. Kenapa? Gue mau nanya nih kenapa? Kalau dari penjelasan gue sih Rabbit ini berganti manajemen. Oke. Dan kalau gue pribadi
gue nggak nemuin poin-poin yang gue dapet sih. Nggak cocok? Iya, nggak cocok poin-poin. Bukan harga ya, Iya, tapi ada beberapa poin dan prinsip yang gue pegang sih. Oke. Kayaknya gue nggak bisa jelasin kalau Iya. masalah detailnya, tapi intinya gue nggak terlalu serak sama ini. Yang nggak cocok lah sama manajemen. Oke, jadi Rabbit ini memang kemarin udah sempat update presiden klubnya nih, Nur Alim alias Bang Jabrik. Terus juga ada yang komen juga kan? Ini presidennya Nur Alim alias Bang Jabrik. Ini 15 tahun lalu gue masih nonton dia di stadion Iya. Persipasi dia. Kan di situ gue emot ketawa. Iya. Ya gue ketawa pasti ada sebabnya dong. Oh gitu. Yang mau tahu DM aja. Gua itu nggak asal ketawa. Oh, nggak asal ketawa. Ketawa ada maknanya. Gua ketawa karena tahu gitu. Oh gitu, ketawa gitu. Ya udah yang mau tahu DM aja Bang Dil ya. DM aja. Atau tunggu konten selanjutnya? Bisa gue jelasin. nanti. Nah, ini yang Atau kita tunggu waktu dulu Rabbit, nanti gimana ke depannya baru nanti gua bahas. betul, ya. Kita Iya. tunggu perkembangan waktu aja ya. Hmm. Nah, ini aneh juga sih sebenarnya. Nur Alim nih belum pernah futsal, maksudnya nggak ada pengalaman di futsal. Tiba-tiba diumumkan jadi presiden klub. Nur Alim ini Mantan pemain kan? Iya, mantan pemain Persija. Terus kalau gua terakhir kan dia main di Persipasi Persipasi. Belakang Nur Alim, tengahnya Stephen Meno. Depannya Bongsong. Sumpah di Stadion Patriot itu yang Patriot Tama ya? Iya. Itu dia duetin sama Bang Firman. Bang Firman yang pelatih PDM Pusat sempet kan? Iya. Gitu. Terus gue juga mau ngasih tahu yang ngundurin diri tuh bukan cuma gue doang. Oh gitu. Semua katanya. Semua staff, semua pemain. Oke, berarti ini perubahan ekstrim. Perubahan ekstrim. Perubahan ekstrim. Ya, jadi- karena sebelum gue ada Zoom meeting klub gimana, terus nanya pendapat dan segala macam. Ya karena gue ya alhamdulillah gue udah punya pengalaman segala macam sama hal-hal yang menurut gue kurang serak. Jadi gue coba kasih tahu ke anak-anak, gue coba ngejelasin ke anak-anak apa yang terjadi dan segala macam. Dan ternyata mereka satu pikiran sama gue. Oke. Dan akhirnya dia mutusin buat yang ngundurin diri bareng-bareng. Oke. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang mengambil alih Rabbit? Bang Dilo nggak bisa nyebutin katanya nih. Apa? Siapakah yang mengambil alih Rabbit? Nah, nanti sebenarnya pelatihnya Rabbit yang gue denger itu sebenarnya idola gue ya, tapi dia mah nggak termasuk sama staff karena kan dia emang baru direkrut. Iya, baru Tapi direkrut. idola gue kalau nggak salah nanti kalau jadi Sebut saja Joni Asmara. enggak, tapi itu di atasnya pelatih kayaknya dia. Oh, Tapi gitu. pelatihnya Randias S Bahri. Oh iya, tadi kan dia. Iya, Arab. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Ya karena Iya. gue sempet di telepon juga beberapa kali, Iya. tetap suruh gabung dan segala macam, Oke. tapi gue tetap sama prinsip gue sih. Oh gitu. Iya. Oke, jadi Bang Dil nggak bisa ngasih tahu nih ownernya siapa? Maksudnya pemilik barunya siapa ya, Dile? Pemilik barunya udah tahu, cuman kayaknya gue nggak mau ngasih tahu. Nggak mau kayaknya. ngasih tahu ya? Ya Nur Alim ini kasih emot ketawa aja lah. Oh iya. Ya semoga selamat bertugas ya Iya, buat iya, Bang selamat Jabrik bertugas. sebagai presiden klub Rabbit Futsal. Ya, semoga tetap jalan lancar ya, Dile. Oke, lanjut. Ini yang belum ada persiapan lagi, Dil. Asahan FC. Asahan, Iya, aduh. ini lu ada info nggak, Dil? Kalau dari pemain, gue Iya. komunikasi sih Iya. sama anak asahan. Cuma sejauh ini dia belum ada persiapan dan segala macam. Bahkan Aduh, bahaya. kayaknya terancam dia nggak ikut. Waduh, Heeh. gimana nih? Untuk segera Pak Federasi Iya. mengkonfirmasi, mengklarifikasi karena di sosmednya juga kosong. Gue boleh kasih sedikit ngeritik maksudnya? Iya. Boleh gak sih? Ngomong aja. Maksudnya gue gini loh, maksudnya ini biar nggak terjadi hal-hal kayak gini lagi. Gue daripada ikut liga misalkan dipaksain 12 klub tapi ujung-ujungnya nggak jelas, lebih baik misalkan kayak cuman 10 tapi semuanya jelas gitu. Nah, kenapa gue bilang gitu? Sebenarnya kan gue yakin federasi pasti udah nyium si bau-bau tim yang nantinya bakal nggak jelas dan segala macam di 1 bulan terakhir liga. Harusnya federasi udah tahu sih. Harusnya ini tim kemana nih, kok nggak ada kabar dan segala macam. Harusnya sih kalau udah kecium bau-bau gitu harus cepet ditangani dan segala macam. Kalau versi gue, menurut gue gitu sih. Jadi jangan sampai ada yang kayak gini, ntar pas udah mau mendekati ternyata tim ini udah nggak ada kabar lagi, nggak jelas, dan skuadnya timnya yang terdaftar yang nggak lengkap gitu ya, karena emang
dari awal itu peraturannya nggak terlalu ketat ya mungkin ya. Jadinya ya banyak kejadian-kejadian kayak gini lagi. Aduh. Oke, jadi menurut Bang Lili kalau bisa 2 minggu sebelum sebulan sebelum itu udah harus jelas gitu. Sudah ada verifikasi ya? Verifikasi dari klub. Federasi. Iya, verifikasi dari klub terus ya ke federasi gitu bahwa dia bersedia ikut terusnya pemainnya udah jelas siapa-siapanya. Iya. Apalagi kan sebenarnya transfer udah ditutup gitu segala macam harusnya, kan udah penyerahan nama segala nama harusnya dari situ juga federasi udah harus tahu gitu kayak kok sampai saat ini dia belum nyerahin nama segala macam, berarti kan ada apa-apanya. Oke. Dan itu yang gue alamin selama gue main liga gitu. Kalau udah kecium-cium bau-bau kayak nggak jelas, gue yakin federasi harusnya sih udah tahu sih. Dan itu gimana caranya nanganinnya tuh kayak gitu. Harus diperketat lagi sebenarnya. Iya benar, verifikasi harus diperketat kan. Karena klub ini salah satu tumpuannya timnas juga dia. Iya kan? Dari klub ini ada pemain-pemain yang direkrut sama mereka dan pemain ini yang timnas juga bergantung kompetisi yang bagus juga. Betul, sama klub gitu kan. Terus ini kalau gue dengar dari rumor-rumornya katanya ini Asahan Futsal bakal ya awalnya rumor-rumornya nih pindah pulau. Palu kan. Palu ya. Lu tahu dia? Ya, gue udah tahu semua. Iya, katanya rumornya dia dari kita-kita dari anak-anak futsal nih. Dia katanya mau ganti kepemilikan, pindahnya ke Palu, ya kan, ke Palu Sulawesi Tengah. Ya, tapi belum ada info lagi. Belum ada. Terakhir malahan gue coba koordinasi sama beberapa teman gue yang kayaknya masih bisa nolong nih Asahan. Ya berkata cari bos yang emang mau nanganin segala macam. Karena pas gue tanya terakhir ke si pemain, dia bilang, "Bang, udah nggak jelas ini Bang," gitu. Oh, oke. Tuh ada info terbaru dari Bang Dil and Friends. Dan itu gue bisa pertanggungjawabin sih. Iya bener nih. Duh gimana ya, 2 klub promosi. Gini persiapannya agak. Tapi Rabbit tetap ikut. Rabbit tetap ikut. Cuman ya karena gue nggak ada di dalam tim segala macam, tapi untuk dia tetap berlanjut. Oke. Dan gue ya karena gue ngerasa gue punya andil mungkin ya di situ gue juga sedikit kayak sayang juga sama tim itu kan. Karena udah dari awal ya. Karena dari awal juga kan, jadi tetap biar gimana pun gue ngedoain Rabbit sih. Betul, yang terbaik lah. Karena kan apalagi nggak ada degradasi. Jadi insya Allah tahun depan Rabbit juga bakal masih tetap ada. Infonya nggak ada degradasi, bener nih? Iya kan? Oh nggak ada degradasi. Gue nggak tahu. Ada. Oh nggak tahu. Dari mana nih infonya nih Bang Dil? Yang sejauh gue dengar katanya nggak ada degradasi, tapi ya gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue kalau nggak ada degradasi nggak seru sih. Iyalah. Nggak ada motivasi. Nggak ada ininya kan. Ya nggak tahu lah, kita nanti semoga ada info atau ada rule-nya. Rule book-nya kan biasanya kan ada rule book untuk kompetisi di musim ini. Oke Dil, kita langsung ke week pertama aja nih. Week pertama. Yoi. Berarti ini diganti nih ya, tadinya Jakarta, sekarang di Solo kan? Di Solo kan. Ini Moncong Bulo lawan Favage. Ini pasti bakal seru Dil. Seru. Bakal seru. Moncong Bulo kan kita lihat sendiri kemarin kan mainnya bagus banget. Mainnya bagus banget. Menurut gua kurang pemain asing aja si Moncong Bulo karena untuk mempertebal paketannya dia kan. Iya. Gitu. Ini ketemu lagi nih, pertandingan kedua. Iya. Unggul Cosmo. Unggul Cosmo lanjut lagi. Lanjut part 2. Lanjut part 2 nih. Part 2. Seru. Ini bakal seru gimana Unggul coba bangkit ya. Iya. Tapi gue masih ngunggulin Cosmo sih. Sama. Iya. Sama. Karena mainnya kemarin tuh udah ini banget lah gitu kan. Kunci banget lah. Terus ada Rabbit. Rabbit lawan Nazabi. Ini duel 2 tim baru. 2 tim baru. Iya, duel 2 tim baru. Tapi gue lebih condong ke Nazabi karena dia udah persiapannya udah lebih matang. Iya kan? Karena Rabbit katanya ini baru mulai banget ya. Dan nggak ada gue di situ. Iya. Betul nih. Nggak ada panggil nih, aduh. Kuda laut. BTS. Ini Kuda laut main baru ya Dile? Kuda laut main baru. Pemain baru, ada muda pemain ya? Rabbit 4 orang ke. Pemain Rabbit 4 orang. Pemain baru nih, Kuda laut nih. Seru nih, banyak nama-nama yang emang rookie lah ya. Maksudnya ada yang baru musim pertama, musim lalu gitu kan. Lawannya BTS yang masih coba beradaptasi, tapi gue masih tetap condong BTS untuk prediksi. Lanjut hari Minggu, Pangsunga lawan
Asahan. FC. Apakah akan terjadi pertandingannya kalau ini mah dia? Iya, WO kayaknya 3-0. Aduh, gimana ini? Ini mengingatkan gue pada lama banget itu banyak kejadian kayak gini ya. Seminggu sebelum itu kan. Papage Banua lawan Rabbit. Wah, ini sih Papage lah. Papage karena persiapan juga lama, ya, kecuali Rabbit kan masukin pemain Liga Spanyol gitu. Iya, gitu. Mungkin ceritanya bisa beda. Kuda Laut lawan Halus. Nah, Halus kayaknya lu persiapan nih, Dile. Halus persiapan, tapi kalau gue bilang kalau gue bisa prediksi, tapi kayaknya gue megang Kuda Laut karena persiapannya lebih lama. Oke. Karena ya nggak bisa dibohongin sih kalau persiapan lama tuh fisiknya udah terjaga. Betul. Secara permainan biasanya udah kebentuk dan segala macam. Tapi Halus bisa bakal jadi kejutan nih karena pelatihnya kan pelatih kacer banget, pelatih kacer yoi, Coach Yola kan. Iya, Gue lihat coba waktu X-Series dia gila keren juga ngelatih pakai FOSL yo. Iya, dia maininnya itu aja dia suwe. Salah gua. Iya. Ini bisa jadi kejutan nih Halus nih kan. Halus, ya kalau gue sih masih 50-50 ya. Perlu Halus ya. Gua nggak mau nyebut. Banyak nih pemain barunya nih. Oh, iya, banyak pemain barunya. Ada pemain Rabbit 1. Ada pemain Rabbit 1. Di Halus. Prediksi gua 50-50 imbang. Terus pertandingan terakhir Black Steel FC lawan Nanzabi. Ya gua ngejagoin Black Steel di pertandingan ini. Meskipun emang Coach Dadang nih masih adaptasi juga nih kan, udah lama juga. Sebenarnya Black Steel sama kayak Cosmo tau, pemainnya pemain barunya tuh pemain lama juga. Iya, jadi nggak perlu adaptasi. Iya, pemain-pemain comeback semua kan. Iya. Pemain comeback yang ya nggak perlu adaptasi lama gitu kan. Terus oke, itu untuk pekan pertama. Kita nggak tahu nih live di mana nih, belum ada info juga kan live di mana. Enak sih di YouTube ya kayak kemarin. Iya, enak ya, bagus ya. Iya, udah HD ada statistiknya. Iya, ada statistiknya. Ada statistiknya, terus ada heat map pemain. Ball gitu position. Kan. Iya, ball positionnya ada gitu kan. Top. Ya semoga week pertama berjalan lancar, Dil. Iya. Dan sayangnya nggak ada Bang Dil di situ. Iya. Ya, jadi kita komen-komen aja nih. Aduh, sebagai netizen aja nih Bang Dil bukan jadi pemain pro nih. Padahal sempat malas tidur 3 hari tuh. Waduh, malas tidur 3 hari. Padahal nih kalau Bang Dil ikut nih, kita langsung bikin di sana aja. Langsung bikin di sana kita video. Solo nih, aduh. Oke, thank you. Kita lanjut ke episode selanjutnya ya, review untuk pekan pertama.